Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kepada yang terhormat Ibu Nia Gardenia MPD selaku dosen pengajar mata kuliah evaluasi pembelajaran matematika dan seluruh teman-teman yang sangat saya rindukan. Baiklah, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan mengenai membuat laporan hasil penilaian. Adapun anggota kelompok kami yaitu M. Sulhan Azizi Rohim dan saya sendiri Anggraini Nurkomalasari, kemudian Nisaul Mutmainah. Untuk mempersingkat waktu, kami akan memulai penjelasannya. Baiklah, seperti yang telah dijelaskan oleh kelompok-kelompok sebelumnya mengenai penilaian hasil belajar, saya akan mengulas kembali sedikit mengenai apa itu penilaian hasil belajar. Penilaian hasil belajar adalah kegiatan penyetandaran hasil belajar siswa yang dilakukan melalui dua kegiatan pokok, yaitu kegiatan asesmen dan evaluasi. Asesmen sendiri dimaknai sebagai kegiatan pengumpulan hasil belajar, sedangkan evaluasi dimaknai sebagai kegiatan penyetandaran atau pengolahan hasil belajar. Secara lebih luas, penilaian hasil belajar dimaknai sebagai penilaian hasil pendidikan atau penilaian pendidikan. Berdasarkan Permendikbud nomor 66 tahun 2013 tentang standar penilaian pendidikan, dinyatakan bahwa hasil penilaian pendidikan perlu distandarisasi. Standar penilaian pendidikan didefinisikan sebagai kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Itu merupakan sedikit penjelasan mengenai penilaian hasil belajar. Selanjutnya, apakah kalian tahu apa itu laporan hasil penilaian? Nah, pada dasarnya, pelaporan kegiatan hasil belajar merupakan kegiatan mengkomunikasikan dan menjelaskan hasil penilaian guru tentang penambahan dan perkembangan anak. Laporan hasil penilaian, proses dan hasil belajar meliputi aspek kognitif, psikomotorik, dan afektif. Laporan hasil penilaian atau laporan hasil belajar merupakan sarana komunikasi antara sekolah dengan orang tua. Oleh karena itu, laporan hasil penilaian dan orang tua adalah bagian penting dalam upaya mengembangkan serta meningkatkan hubungan kerjasama antara sekolah dengan orang tua atau wali peserta didik. Proses pelaporan penilaian hasil belajar merupakan satu tahapan dari serangkaian proses pendidikan di sekolah yang harus dilalui. Pada pelaksanaannya, pelaporan harus memerhatikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama adalah konsisten dengan pelaksanaan penilaian di sekolah. Yang kedua adalah membuat perincian hasil belajar dengan penilaian yang bermanfaat bagi perkembangan peserta didik. Menjamin adanya informasi permasalahan anak dalam belajar bagi orang tua. Kemudian mengandung berbagai cara dan strategi berkomunikasi. Kemudian yang terakhir adalah memberikan informasi yang jelas, benar, komprehensif, dan akurat. Laporan hasil belajar peserta didik harus dapat menggambarkan pencapaian kompetensi peserta didik pada semua mata pelajaran. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Pasal 25 Ayat 4 berisi kompetensi lulusan mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Oleh karena itu, penilaian hasil belajar harus mencerminkan ketiga aspek kompetensi dimaksud dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing mata pelajaran. Hasil penilaian oleh pendidik dan satuan pendidikan disampaikan dalam bentuk satu nilai pencapaian kompetensi mata pelajaran untuk masing-masing nilai pengetahuan dan nilai praktik, sesuai dengan karakteristik kompetensi mata pelajaran yang bersangkutan, serta kualifikasi untuk kondisi afektif atau sikap, disertai dengan deskripsi kemajuan belajar atau ketercapaian kompetensi peserta didik sebagai pencerminan kompetensi secara utuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Ulmutmaina, NPM 2017 135002004 akan melanjutkan pembahasan mengenai laporan hasil belajar. Pendekatan penilaian hasil belajar menekankan pada pengukuran tingkat berpikir peserta didik dari yang rendah sampai yang tinggi. Pengolahan hasil-hasil penilaian belajar menjadi laporan hasil belajar kepada orang tua yang disebut rapot siswa. Rapot siswa dinyatakan dalam bentuk angka, huruf, dan predikat, serta deskripsi untuk capaian kompetensi, seperti gambar yang tertera di slide ini. Angka yang digunakan dalam skala 4, huruf A sampai D, dan predikat kurang, cukup, baik, dan sangat baik. Pentingnya laporan hasil pembelajaran. Laporan hasil penilaian menjadi tolak ukur bagi pencapaian peserta didik dalam melakukan pembelajaran. Dengan adanya laporan hasil penilaian, guru dapat mengevaluasi peserta didik di kelas. Laporan yang berisi catatan tentang peserta didik diusahakan selengkap mungkin agar dapat memberikan informasi yang lengkap. Laporan penilaian dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, yaitu bagi siswanya sendiri, bagi orang tua, bagi guru, sekolah, dan masyarakat. Adapun kegunaan laporan penilaian bagi siswa itu sendiri. 1. Dapat mengetahui kemajuan hasil belajar diri, dapat mengetahui konsep-konsep atau teori-teori yang belum dikuasai, dapat memotivasi diri untuk belajar lebih baik, dan dapat memperbaiki strategi belajar. Bagi orang tua, pelaporan hasil penilaian yang dilakukan oleh guru juga ditunjukkan kepada orang tua peserta didik. Laporan hasil belajar yang diberikan kepada orang tua memuat catatan atas prestasi peserta didik, pencapaian kompetensi peserta didik pada ranah kognitif, afektif, psikomotor, kelemahan dan kelebihan peserta didik, keterampilan peserta didik dalam melakukan tugas, dan minat peserta didik terhadap mata pelajaran tertentu. Adapun kegunaan laporan hasil penilaian peserta didik bagi orang tua. 1. Dapat membantu anaknya belajar. 2. Dapat memotivasi anaknya dalam belajar. 3. Dapat membantu sekolah untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. 4. Dapat membantu sekolah dalam melengkapi fasilitas belajar. Bagi guru dan sekolah, hasil penilaian digunakan guru dan sekolah untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan peserta didik dalam satu kelas pada suatu mata pelajaran. Hasil penilaian harus dapat mendorong guru agar menjadi lebih baik, membantu guru untuk menentukan strategi pembelajaran yang tepat, mendorong sekolah agar memberi fasilitas belajar yang lebih baik. Guru memerlukan informasi yang spesifik untuk masing-masing kelas yang diajar, sedangkan kepala sekolah memerlukan informasi yang umum untuk semua kelas dalam satu sekolah. Selanjutnya, bagi masyarakat. Pada umumnya, laporan untuk masyarakat berkaitan dengan jumlah lulusan sekolah. Setiap peserta didik yang telah lulus membawa bukti bahwa mereka memiliki suatu pengetahuan dan keterampilan tertentu. Namun, pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh peserta didik dari sekolah tidaklah sama. Tingkat keberhasilan ini dinyatakan secara lengkap dalam laporan prestasi. Macam-macam dan bentuk laporan hasil penilaian. Ada beberapa macam laporan hasil penilaian, yaitu laporan untuk siswa dan orang tua, laporan untuk sekolah, dan laporan untuk masyarakat. Laporan hasil penilaian oleh pendidik berbentuk lembaran yang ditulis secara komputerisasi, dan nilai atau deskripsi pencapaian kompetensi untuk hasil penilaian pengetahuan dan keterampilan termasuk penilaian hasil pembelajaran tematik.
Deskripsi sikap untuk hasil penilaian kompetensi sikap spiritual dan sikap sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sulhan Azizur Rahim, NPM 2017 135000157. Yang pertama, saya akan membahas tentang cara pengisian format LHB atau laporan hasil belajar. Ya, dalam laporan hasil belajar diharapkan dapat memberikan informasi agar pembaca laporan dapat memperoleh kejelasan tentang hasil yang dicapai anak dari kegiatan yang diikuti dalam waktu tertentu. Kemudian laporan penilaian dapat dibuat dalam kurun waktu yang pertama, bulanan, kemudian catur bulan, selanjutnya semester, dan yang terakhir adalah tahunan. Untuk itu laporan harus disusun sedemikian rupa agar mudah dipahami oleh pembaca. Pembaca di sini diantaranya yang pertama peserta didik itu sendiri, kemudian orang tua wali murid, kemudian pihak guru, dan yang terakhir adalah pihak sekolah. Selanjutnya ada isi laporan hasil belajar. Ada sekitar 9 poin. Yang pertama identitas peserta didik, kemudian format nilai hasil belajar peserta didik, format ketercapaian kompetensi peserta didik, selanjutnya pengembangan diri, akhlak mulia dan kepribadian, selanjutnya ketidakhadiran, catatan wali kelas, catatan prestasi peserta didik, kemudian keterangan pindah sekolah. Lantas bagaimana cara mengisi format-format tersebut? Yang pertama, ada kolom identitas peserta didik, biasanya diisi dengan nama, nomor induk, kemudian kelas dan semester yang sedang dijalani. Selanjutnya ada kolom kriteria ketentuan belajar KKM. Untuk setiap mata pelajaran diisi dengan nilai KKM yang telah ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan dalam bentuk bilangan bulat dengan rentang 0 sampai 100. Kemudian ada kolom pengetahuan diisi dengan nilai kumulatif dari hasil pencapaian SK dan KD setiap mata pelajaran dan muatan lokal per semester. Kemudian ada kolom ketercapaian kompetensi diisi dengan uraian singkat atau deskripsi yang menggambarkan tingkat pencapaian kompetensi secara utuh, baik KD yang telah tuntas maupun yang belum tuntas untuk setiap mata pelajaran. Kemudian ada kolom keterangan pada tabel akhlak mulia dan kepribadian diisi dengan kategori penilaian sangat baik, kemudian baik atau kurang baik, dan deskripsi tentang sikap atau kebiasaan peserta didik yang paling dominan, baik positif maupun negatif dalam kehidupan sehari-hari di sekolah tentunya. Kemudian ada kolom keterangan pada tabel ketidakhadiran diisi dengan lama waktu, biasanya berupa hari, jam, atau satuan waktu lainnya. Dan yang terakhir adalah kolom pindah sekolah. Itu biasanya satuan pendidikan harus memfasilitasi peserta didik yang pindah sekolah. Pelaksanaan pindah sekolah lintas provinsi atau kabupaten disesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada masing-masing dinas pendidikan provinsi atau kabupaten tersebut. Selanjutnya adalah manfaat laporan hasil belajar peserta didik. Jadi menurut Abdurrahman Soleh dalam bukunya yang berjudul Pendidikan Agama dan Pembangunan Watak Bangsa berpendapat bahwa laporan hasil belajar akan bermanfaat sebagai berikut. Yang pertama, diagnosis hasil belajar. Yang kedua, prediksi masa depan peserta didik. Yang ketiga, seleksi dan sertifikasi. Nah, selanjutnya, laporan hasil belajar juga menjawab keingintahuan orang tua wali murid. Ya, salah satu atau beberapa aspek yang didapat dari orang tua wali murid diantaranya, yang pertama, bagaimana peserta didik belajar di sekolah secara akademik, secara fisik,
sosial maupun emosional, kemudian sejauh mana partisipasi anaknya dalam kegiatan di lingkungan sekolah, kemudian kemampuan apa yang dicapai peserta didik dalam kurun waktu belajar tertentu, kemudian apa yang harus dilakukan orang tua untuk membantu mengembangkan potensi anaknya lebih lanjut. Berikutnya kita masuk ke kesimpulan. Laporan hasil belajar merupakan sarana komunikasi antara sekolah yang di dalamnya terdapat guru dengan orang tua peserta didik. Laporan ini merupakan bagian penting dalam upaya mengembangkan dan meningkatkan hubungan kerjasama antara sekolah, peserta didik, dan orang tua wali tentunya, sehingga guru dapat mengkomunikasikan dan menjelaskan hasil penilaian pembelajaran peserta didik kepada orang tua wali dengan harapan orang tua peserta didik dapat bekerja sama dan mampu membantu mengembangkan potensi anaknya. Laporan ini juga diharapkan dapat memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mengembangkan dan meningkatkan potensi yang ada di dalam dirinya, baik itu secara akademik, secara fisik, sosial, maupun emosional. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Mudah-mudahan materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.